Subuh itu, adik iparku memohon, "Tolong jaga anakku sebentar." Lalu menghilang. Esoknya, saat gawaiku dipenuhi foto liburan mewahnya di resor bintang 5 bersama selingkuhannya, mertuaku mendadak datang dan histeris melihat apa yang sebenarnya ditinggalkan di rumahku. Sebuah rahasia gelap yang membuat jeritan histeris mertuaku memecah keheningan pagi. Selamat datang di cerita Nela. Absen yuk, sahabat dari mana saja nih? Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga diberi rejeki yang mengalir. Suara ketukan pintu yang bertalu-talu memecah keheningan subuh yang masih sangat pekat, memaksa aku terbangun dengan jantung yang berdegup kencang secara tidak wajar. Rasa kantuk yang masih menggelayuti mataku seketika menguap begitu saja, digantikan oleh rasa was-was yang menjalar ke seluruh dada, karena ketukan itu terdengar begitu tidak sabar dan penuh kepanikan. Dengan tergesa-gesa, aku segera menyambar jilbab instan pastel yang tergantung di kapstok dekat tempat tidur, melilitkannya dengan cepat untuk memastikan rambutku tertutup rapat, lalu melangkah setengah berlari menuruni anak tangga menuju lantai bawah. Pikiranku langsung melayang kemana-mana, mengira ada tetangga yang mengalami musibah atau kebakaran, mengingat jam dinding di ruang tengah baru menunjukkan pukul 4:30 pagi. Begitu slot pintuku klik dan daun pintu kayu itu kubuka lebar-lebar, hawa dingin angin subuh langsung menerpa wajahku, namun pemandangan di depanku jauh lebih mengejutkan daripada suhu udara pagi ini. Di ambang pintu, berdiri adik iparku, Dita, dengan penampilan yang sangat berantakan dan napas yang terengah-engah seperti orang yang baru saja dikejar setan. Wajahnya yang biasa dipoles kosmetik tebal kini tampak sembab dengan maskara yang luntur membentuk garis-garis hitam di pipinya, mempertegas kesan bahwa dia sedang berada dalam situasi hidup dan mati. Aku terpaku menatapnya, tidak menyangka bahwa tamu tidak diundang yang merusak ketenangan pagi ini adalah adik dari suamiku sendiri yang sudah beberapa bulan tidak berkabar karena hubungan kami yang kurang harmonis. Sebelum sempat aku membuka mulut untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, Dita langsung mencengkeram kedua pergelangan tanganku dengan genggaman yang sangat erat dan gemetar, membuatku meringis kesakitan. "Mbak, tolong aku, Mbak. Tolong jaga anakku sebentar saja, aku tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa lagi selain dirimu pagi ini," ucapnya dengan suara yang serak dan tersedak tangis buatan yang terasa begitu mendesak. Matanya yang liar menatap ke sekeliling halaman rumahku yang masih gelap, seolah-olah dia sedang diburu oleh sesuatu yang tidak kasat mata, atau sedang dikejar waktu yang sangat sempit. Kerudung bergo yang kukenakan bahkan sampai agak tertarik karena gerakan tangannya yang sangat agresif menuntut perhatian dan kepastian dariku yang masih mengumpulkan kesadaran. Aku mengerutkan kening, mencoba mencerna kalimatnya sambil mataku melirik ke arah kereta bayi berwarna biru tua yang terletak tepat di belakang tubuhnya yang tampak bergoyang pelan. Di dalam kereta bayi itu, keponakan kecilku yang masih berusia 11 bulan tampak tertidur pulas dengan selimut tebal yang membungkus tubuh mungilnya, sama sekali tidak terganggu oleh drama yang sedang dibuat ibunya. "Dita, tenangkan dirimu dulu. Ada apa sebenarnya denganmu dan mengapa kamu membawa bayimu keluar di jam sebegini tanpa memberi kabar terlebih dahulu?" Tanyaku dengan nada selembut mungkin, mencoba menurunkan tensi kepanikan yang sengaja dia ciptakan di teras rumahku yang sunyi ini. Bukannya menjawab pertanyaanku dengan jelas, Dita justru menggelengkan kepalanya dengan kuat hingga rambut panjangnya yang dicat coklat pirang bergoyang tidak beraturan, lalu melepaskan cengkeraman tangannya secara mendadak. "Tidak ada waktu untuk menjelaskan sekarang, Mbak. Pokoknya ini urusan hidup dan mati yang sangat mendesak dan menyangkut masa depanku," serunya dengan berbisik namun penuh penekanan yang sangat egois. Dia melangkah mundur menjauhi teras, meninggalkan kereta bayi itu begitu saja di dekat pintu masuk seolah-olah benda itu hanyalah sebuah paket barang kiriman yang tidak berharga.
Tatapan matanya yang manipulatif sempat berkilat sekilas di balik sisa tangisnya, memancarkan sebuah rencana tersembunyi yang sama sekali tidak bisa kubaca saat itu. Aku melangkah maju, berniat untuk menarik lengannya agar dia tidak pergi sebelum memberikan penjelasan yang logis mengenai penitipan anak yang sangat tiba-tiba ini. Namun, tubuhku yang terbalut setelan tunik modern dan celana panjang ini kalah cepat dengan pergerakannya yang begitu gesit dan tampak sudah direncanakan dengan sangat matang sejak awal. "Dita, jangan gila kamu. Suamiku sedang dinas luar kota dan aku tidak bisa mengambil keputusan besar seperti ini tanpa berdiskusi dengannya terlebih dahulu." Seruku dengan suara yang tertahan agar tidak membangunkan tetangga sekitar rumah. Aku berusaha mengejarnya sampai ke batas pagar, tetapi dia terus melangkah mundur dengan terburu-buru tanpa memedulikan panggilanku sama sekali. Di ujung jalan komersial yang berjarak beberapa meter dari pagar rumahku, sebuah mobil sedan hitam mewah ternyata sudah menunggu dengan mesin yang sengaja dibiarkan menyala tanpa lampu utama. Dita langsung membuka pintu penumpang dengan tergesa-gesa, lalu melemparkan tas besar yang sejak tadi disandangnya ke dalam kabin mobil, sebelum dirinya sendiri melompat masuk ke dalam. Melalui kaca mobil yang agak gelap, aku sempat menangkap siluet seorang pria yang duduk di balik kemudi, mengenakan kacamata hitam meskipun hari masih sangat gelap, yang langsung menginjak gas dalam-dalam begitu pintu mobil tertutup rapat. Mobil itu melesat cepat, membelah kabut subuh kabupaten di Indonesia ini, meninggalkan kepulan asap tipis dan tanda tanya besar yang berputar-putar di dalam benakku. Aku berdiri mematung di pinggir jalan yang sepi, menatap kosong ke arah hilangnya mobil hitam itu dengan perasaan campur aduk antara marah, bingung, dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Rasanya seperti sedang berada di dalam adegan film drama televisi, di mana seorang ibu dengan tega meninggalkan darah dagingnya sendiri di rumah orang lain, tanpa sebuah alasan yang jelas dan masuk akal. Angin pagi yang semakin menusuk tulang membuatku menggigil kecil, menyadarkanku bahwa aku tidak bisa terus berdiri di luar dengan pakaian rumahan seperti ini. Aku berbalik dengan langkah gontai, berjalan kembali menuju teras rumah dengan beban pikiran yang mendadak terasa sangat berat bergelayut di pundakku yang masih muda ini. Ketika aku kembali ke area teras, mataku langsung tertuju pada kereta bayi yang kini bergeming di dekat pintu masuk rumah minimalisku yang sepi. Dengan perasaan was-was yang membuncah, aku mendekati kereta tersebut lalu berlutut perlahan untuk memeriksa keadaan keponakan kecilku yang ditinggalkan begitu saja oleh ibunya yang tidak bertanggung jawab. Bayi mungil itu sedikit menggeliat dalam tidurnya, membetulkan posisi kepalanya yang beralaskan bantal tipis, membuat hatiku terenyuh sekaligus perih melihat kepolosan wajahnya yang tidak tahu apa-apa. Aku menghela napas panjang, merutuki kebodohanku yang terlalu mudah terpaku oleh kepanikan palsu Dita, hingga membiarkan wanita itu lolos begitu saja subuh ini. Aku memegang gagang kereta bayi itu dengan kedua tanganku, lalu perlahan mendorongnya masuk ke dalam rumah dan menutup pintu depan, serta menguncinya rapat-rapat dari dalam. Suasana di dalam rumah kembali hening, namun keheningan kali ini terasa sangat mencekam dan dipenuhi oleh firasat buruk yang membuat bulu kuduku meremang tanpa sebab. Sambil menatap bayi yang kini berada di ruang tengahku, aku meraba saku tunikku untuk mengambil gawai, berniat menghubungi suamiku atau mertuaku untuk melaporkan kejadian gila ini. Namun, sebuah notifikasi pesan singkat yang masuk ke gawaiku di detik itu mengubah seluruh rasa bingungku menjadi sebuah awal dari badai kehancuran yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku menatap layar gawaiku yang menyala terang di tengah remang-remang ruang tengah, menepis sisa kantuk yang benar-benar telah hilang dari kepalaku. Pesan yang masuk ternyata bukan dari suamiku, melainkan sebuah notifikasi otomatis dari akun media sosial milik Dita yang baru saja memperbarui status cerita publiknya.
Jari-jariku bergetar sedikit saat mengetuk ikon aplikasi tersebut, didorong oleh rasa penasaran sekaligus firasat buruk yang sejak tadi mendekam di sudut hatiku yang paling dalam. Begitu video pendek itu terputar, mataku membelalak sempurna menatap gambar yang tersaji di layar digital berukuran 5 inci itu, membuat pasokan oksigen di sekitarku rasanya mendadak habis seketika. Di dalam video yang baru diunggah beberapa menit lalu itu, tidak ada sedikit pun jejak air mata, maskara luntur, atau kepanikan hidup dan mati seperti yang Dita pamerkan di teras rumahku setengah jam yang lalu. Wanita itu tampak sangat segar, duduk manis di dalam kabin mobil sedan mewah yang tadi menjemputnya, lengkap dengan kacamata hitam besar yang bertengger di atas hidungnya yang bangir. Rambut pirangnya yang bergelombang tampak sengaja digerai rapi, sangat kontras dengan daster rumahan dan hijab instan yang kukenakan saat ini demi mengurus anak yang dibuangnya. Dia tersenyum lebar ke arah kamera depan gawai, mengacungkan 2 jari membentuk tanda perdamaian dengan latar belakang jalan tol yang lengang menuju arah bandara. Tidak berhenti di situ. Unggahan berikutnya membuat darahku benar-benar berdesir hebat dan mendidih hingga ke ubun-ubun karena tingkat kelancangan yang luar biasa. Dita memamerkan 2 buah tiket pesawat kelas bisnis dengan tujuan sebuah pulau eksotis yang terkenal dengan resor-resor mewah berbiaya puluhan juta rupiah per malam. Di sudut tiket yang sengaja diperlihatkan sebagian, tertera nama pria lain yang jelas-jelas bukan nama suaminya, mengonfirmasi dugaanku tentang siluet pria misterius yang duduk di balik kemudi sedan hitam subuh tadi. Tangan kasarnya yang tadi mencengkeram lenganku kini tampak memegang sebotol minuman mahal, seolah merayakan kebebasan yang baru saja dia dapatkan setelah berhasil membuang beban hidupnya kepadaku. Akhirnya, waktu privat yang dinanti-nanti tiba juga. Bye-bye rutinitas membosankan, saatnya menjemput kebahagiaan sejati bersama kesayangan. Tulis Dita dalam takarir unggahannya, lengkap dengan emotikon hati berwarna merah dan simbol pesawat terbang. Kalimat singkat namun penuh keegesan itu rasanya seperti sebuah tamparan keras yang mendarat tepat di wajahku, memecahkan seluruh rasa kasihan yang sempat tersisa di dalam dadaku. Aku mendengus tidak percaya, menatap nanar ke arah gawai lalu beralih menatap kereta bayi di depanku yang masih bergeming dengan sunyi. Bagaimana bisa seorang ibu kandung merancang skenario drama air mata sedemikian rupa hanya demi melarikan diri untuk berlibur mewah bersama selingkuhannya? Rasa geram yang membakar dadaku membuatku langsung mencari nomor kontak Dita untuk meneleponnya secara langsung dan menuntut penjelasan atas kegilaan ini. Namun, ketika tombol panggilan kutekan, yang terdengar hanyalah suara mesin operator yang menyatakan bahwa nomor yang kutuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Aku mencobanya berkali-kali hingga napasku memburu, tetapi hasilnya tetap sama. Wanita itu rupanya sudah memperhitungkan semuanya dan sengaja mematikan saluran komunikasinya agar tidak bisa diganggu oleh siapapun. Dia benar-benar telah memutus akses dunia luar demi menikmati dunia fantasinya di atas penderitaan orang lain yang dijebaknya secara licik. Aku berjalan mondar-mandir di ruang tamu dengan langkah kaki yang menghentak lantai, mencoba menenangkan gemuruh di dalam dada yang kian menjadi-jadi. Pakaian tunik modern yang kukenakan terasa mendingin karena keringat dingin yang mulai keluar dari pori-pori kulitku akibat rasa syok yang teramat sangat. Aku menatap cermin besar yang tergantung di dinding ruang tengah, melihat pantulan diriku sendiri. Seorang wanita muda berusia 25 tahun yang harus menanggung badai rumah tangga orang lain di pagi buta. Hijab pastelku yang tadinya terpasang rapi kini sedikit bergeser karena gerakan kepalaku yang frustrasi, mencerminkan kekacauan pikiran yang sedang kuhadapi saat ini. Aku menarik napas dalam-dalam melalui hidung lalu mengembuskannya perlahan melalui mulut, berusaha mengumpulkan kembali kesadaran penuh untuk memikirkan langkah selanjutnya.
Keponakan kecilku di dalam kereta bayi mulai menggeliat agak lambat, seolah bisa merasakan ketegangan yang sedang menyelimuti atmosfer di dalam rumah minimalis ini. Sambil memandangi wajah polos itu, aku teringat pada suamiku yang saat ini sedang berada di pulau seberang untuk urusan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Aku tahu aku tidak boleh gegabah meneleponnya sekarang dan merusak konsentrasi kerjanya, kecuali jika situasi ini benar-benar sudah tidak bisa kukendalikan lagi dengan tangan sendiri. Pikiranku kemudian beralih kepada Ibu Ratna, mertuaku yang juga merupakan ibu kandung dari Dita dan suamiku, yang tinggal tidak jauh dari kompleks perumahanku. Selama ini, Ibu Ratna selalu membela Dita dalam setiap konflik keluarga, menganggap anak perempuannya itu sebagai sosok yang paling sempurna dan tidak pernah melakukan kesalahan. Aku membayangkan bagaimana reaksi wanita parubaya itu jika mengetahui bahwa putri kesayangannya telah melakukan perbuatan serendah ini demi pria lain. Apakah dia akan tetap membela Dita, atau justru berbalik menyalahkanku karena membiarkan adiknya pergi begitu saja membawa tas besar subuh tadi? Aku mengambil tangkapan layar dari semua unggahan cerita media sosial Dita sebelum wanita itu sempat menghapusnya atau menyembunyikannya dari akun pribadiku. Bukti-bukti digital ini sangat penting untuk kusimpan sebagai senjata pertahanan diri jika suatu saat nanti keluarga besar suamiku menuduhku memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Setiap ketukan jariku di atas layar gawai terasa seperti menanam bom waktu yang siap meledak kapan saja dan menghancurkan kedamaian yang selama ini kubangun dengan susah payah. Hati kecilku berbisik bahwa hari esok tidak akan pernah sama lagi setelah jejak-jejak pengkhianatan ini tersebar luas di tangan orang yang salah. Langkah kakiku perlahan mendekati jendela depan rumah, menyibak sedikit tirai kain untuk melihat kondisi luar yang kini perlahan mulai diterangi oleh cahaya matahari pagi yang kekuningan. Jalanan di depan rumah masih sepi, hanya ada 1-2 pedagang sayur keliling yang mulai menjajakan dagangannya dengan suara bersahutan di kejauhan. Keheningan pagi ini terasa menipu, seolah-olah sedang menutupi sebuah rahasia besar yang sebentar lagi akan terbongkar dengan cara yang paling menyakitkan. Aku mengepalkan tangan di balik saku pakaianku, bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi ketika matahari benar-benar meninggi dan membawa badai baru ke pekarangan rumahku. Pagi pun bergulir dengan sangat lambat, terasa begitu menyiksa batin di tengah keheningan rumah minimalis kami yang biasanya menenangkan. Keponakan kecilku akhirnya terbangun sekitar pukul 7 pagi dengan tangisan kecil yang langsung membuatku bergegas menghampirinya untuk memberikan susu formula yang untungnya sempat kulihat berada di dalam tas bayi peninggalan Dita. Sambil menggendong tubuh mungil yang tak berdosa itu, aku berjalan mondar-mandir di ruang tengah, mencoba mengusir rasa cemas yang terus-menerus menggerogoti ketenanganku sejak subuh tadi. Balutan tunik modern yang kukenakan sejak subuh kini terasa sedikit kusut, mencerminkan betapa melelahkannya awal hari ini bagi seorang wanita muda berusia 25 tahun sepertiku. Setiap kali gawaiku bergetar atau memunculkan notifikasi, jantungku langsung mencelos karena mengira itu adalah kabar dari Dita, atau setidaknya dari suamiku yang berada di luar kota. Namun, alih-alih panggilan telepon dari sang adik ipar yang sangat kuharapkan pertanggungjawabannya, layar gawaiku justru kembali menyala menampilkan pembaruan status media sosialnya yang terbaru. Dengan tangan yang agak gemetar sambil menjaga keseimbangan tubuh bayi di dekapan, aku membuka unggahan video pendek yang baru saja meluncur ke dunia maya itu. Rasa mual seketika bergolak di dalam perutku saat melihat betapa tidak tahunya wanita itu memamerkan kemewahan hidup di atas penderitaan orang lain. Di dalam video berdurasi 15 detik itu, Dita tampak sedang berputar-putar manja di lobi sebuah resor bintang 5 yang sangat megah dengan pemandangan laut lepas sebagai latar belakangnya.
Rambut coklat pirangnya yang bergelombang tampak berkilau diterpa sinar matahari pantai, dan kacamata hitam besarnya kini disangkutkan di atas kepala dengan gaya yang sangat glamor. Dia mengenakan pakaian Sabrina yang cukup terbuka, memperlihatkan kulitnya yang putih mulus hasil perawatan mahal yang selama ini seringkali dibiayai oleh suaminya sendiri dengan memeras keringat. Senyum lebarnya begitu merekah, seolah-olah dia adalah wanita paling bahagia di dunia yang baru saja memenangkan sebuah pencapaian besar dalam hidupnya. Menikmati sarapan terapung di kolam renang pribadi, surga dunia yang sesungguhnya. Terima kasih untuk akhir pekan yang sangat mewah ini, cintaku, tulis Dita pada takarir unggahannya, ditambahi dengan penanda lokasi di sebuah kawasan wisata elit. Kilasan bayangan tangan pria lain yang sempat terekam kamera sedang menyuapkan sepotong buah ke mulut Dita membuatku harus menarik napas dalam-dalam demi menjaga emosiku agar tidak meledak saat itu juga. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat menjijikkan bagi siapa saja yang mengetahui fakta bahwa di tempat lain, anaknya sendiri sedang telantar di rumah kerabat karena ibunya memilih bersenang-senang dengan pria idaman lain. Skenario licik yang Dita bangun di dalam kepalaku perlahan mulai terbaca dengan sangat jelas. Dia sengaja datang ke rumahku pada subuh buta dengan akting menangis histeris, agar aku merasa iba dan tidak sempat berpikir panjang untuk menolaknya. Dengan begitu, dia memiliki waktu luang yang sangat aman selama beberapa hari ke depan, tanpa perlu khawatir anaknya akan telantar atau dicari oleh anggota keluarga yang lain. Dia memanfaatkan kebaikan hatiku dan statusku sebagai sesama wanita untuk dijadikan tameng pelindung bagi aksi perselingkuhannya yang sangat memalukan ini. Hatiku yang tadinya dipenuhi rasa kasihan kini sepenuhnya berubah menjadi rasa benci yang teramat sangat atas kelancangan sikapnya. Aku segera meletakkan keponakan kecilku kembali ke dalam kereta bayinya, setelah dia tampak kembali tenang, dan mulai sibuk mainan dengan jari-jari mungilnya sendiri. Jari-jariku dengan cepat bergerak di atas layar gawai, melakukan tangkapan layar dan merekam ulang setiap video cerita yang diunggah oleh Dita sebagai bukti otentik yang tidak bisa diganggu-gugat. Aku tahu betul watak adik iparku itu. Dia adalah tipe orang yang sangat pandai memutarbalikkan fakta dan pandai berakting menjadi korban jika posisinya mulai tersudut. Jika aku tidak memegang bukti-bukti digital yang kuat ini, dia bisa saja menuduhku yang memaksa menahan anaknya atau membuat cerita bohong lainnya di hadapan mertuaku nanti. Mengingat tentang mertua, bulu kuduku mendadak meremang ketika menyadari bahwa Ibu Ratna pasti akan segera menyadari hilangnya cucu kesayangannya ini dalam waktu dekat. Selama ini, Dita selalu tinggal bersama atau setidaknya selalu melapor kepada ibunya setiap kali hendak pergi kemanapun, walau hanya sebentar. Jika Dita mematikan semua saluran komunikasinya seperti sekarang, orang pertama yang akan dicari dan diinterogasi oleh Ibu Ratna pastilah suaminya sendiri, atau justru mengarah kepadaku. Aku merapikan sedikit hijab pastelku yang terasa agak longgar di depan cermin, mencoba mempersiapkan mental terbaikku untuk menghadapi badai konfrontasi yang tampaknya sudah berada di ambang pintu. Aku sempat berpikir untuk mengirimkan bukti-bukti perselingkuhan Dita ini langsung ke grup percakapan keluarga besar agar semuanya menjadi terang benderang seketika tanpa perlu ada drama lanjutan. Namun, niat itu langsung kurungkan karena aku masih memikirkan perasaan suamiku yang saat ini sedang berjuang keras mencari nafkah di luar kota sana. Aku tidak ingin merusak konsentrasi kerjanya dengan berita sampah seperti ini, yang justru bisa membahayakan keselamatannya di jalan akibat pikiran yang terpecah. Aku memutuskan untuk menahan diri dan menghadapi masalah ini dengan caraku sendiri terlebih dahulu, setidaknya sampai ada pihak lain yang memulai pergerakan. Ketika waktu menunjukkan pukul 9 pagi, keheningan di dalam kompleks perumahanku mendadak terusik oleh suara deru mesin mobil yang berhenti dengan sangat kasar tepat di depan pagar rumahku.
Jantungku yang baru saja sedikit tenang kembali berdegup kencang dengan irama yang sangat cepat, memompa darah ke seluruh tubuh hingga ujung-ujung jariku terasa dingin. Aku melangkah pelan menuju jendela ruang tamu, menyibak sedikit kain gorden dengan tangan yang gemetar untuk melihat siapa tamu yang datang dengan cara sekasar itu di pagi hari. Dari balik kaca, aku melihat sebuah mobil taksi online berhenti, dan pintu penumpangnya terbuka dengan sentakan yang sangat kuat. Dari dalam mobil tersebut, muncullah sosok Ibu Ratna dengan penampilan yang sangat kontras dari biasanya, membuat firasat burukku menjalar menjadi kenyataan yang mengerikan. Wanita paruh baya itu mengenakan hijab bergo rumahan berwarna kusam yang tampak dipasang asal-asalan, dipadukan dengan daster batik bermotif parang yang biasa digunakannya sehari-hari di dalam rumah. Wajahnya tampak pucat pasi dengan mata yang melotot lebar penuh kepanikan, dan tangannya memegang gawai dengan erat seolah sedang mencari sesuatu yang hilang. Langkah kakinya yang terburu-buru setengah berlari menuju pintu pagarku langsung menyadarkanku bahwa ketukan pintu berikutnya akan membawa badai histeria yang sesungguhnya ke dalam rumahku. Suara gedoran pada pintu pagar besi rumahku terdengar begitu nyaring dan bertalu-talu, menciptakan kegaduhan yang seketika merusak ketenangan kompleks perumahan di pagi yang mulai menghangat ini. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengukuhkan mental di dalam dada sebelum melangkah keluar dengan setelan tunik modernku yang kini terasa semakin mendingin oleh keringat dingin. Hijab pastel yang melilit kepalaku kurapikan sekali lagi di depan cermin kecil ruang tamu, memastikan penampilanku tetap santun dan tenang menghadapi apapun yang akan terjadi. Dari balik jendela, aku bisa melihat tubuh paruh baya Ibu Ratna gemetar hebat, dengan kedua tangan yang terus memukuli besi pagar tanpa memedulikan rasa sakit. Begitu aku melangkah keluar dan membuka slot pagar, Ibu Ratna tidak memberikan salam atau basa-basi sedikit pun, melainkan langsung menerobos masuk dengan napas yang memburu laksana orang kesetanan. Daster batik parang yang dikenakannya tampak agak kusut di bagian bawah, dan jilbab bergo instannya melorot sebagian hingga memperlihatkan beberapa helai rambutnya yang mulai memutih. Nabila, di mana Dita? Di mana cucuku? Jangan coba-coba kamu sembunyikan mereka dari aku. Serunya dengan nada suara yang melengking tinggi, memecah kesunyian teras rumah minimalisku. Matanya yang melotot lebar dan merah seolah menuduhku sebagai dalang di balik hilangnya anak perempuan kesayangannya sejak subuh tadi. Aku tertegun sejenak, namun berusaha menjaga suaraku agar tetap berada di nada yang datar dan tidak terpancing emosi oleh tuduhan kasarnya yang tidak berdasar itu. Ibu, tenang dulu. Tolong jaga bicara Ibu karena ini masih pagi dan tetangga bisa mendengar kegaduhan yang Ibu buat di sini, jawabku sambil menutup kembali pintu pagar agar pandangan mata orang luar tidak bebas menguliti drama keluarga kami. Namun, peringatanku justru bagai menyiram bensin ke dalam kobaran api yang sudah menyala di dalam kepala wanita paruh baya berusia 53 tahun tersebut. Dia berkacak pinggang, menatapku dengan pandangan penuh kebencian yang selama ini selalu dia sembunyikan di balik senyum palsunya. Kamu tidak usah mengajari aku soal sopan santun, Nabila. Anakku, Dita, tidak pulang ke rumah sejak semalam dan suaminya sendiri tidak tahu dia ada di mana. Pekik Ibu Ratna lagi, kali ini jarinya menunjuk tepat ke arah wajahku dengan jarak yang hanya terpaut beberapa sentimeter. Air matanya mulai berlinang di sudut mata yang berkerut, mencerminkan rasa panik yang teramat sangat dari seorang ibu yang kehilangan kontrol atas putrinya yang selalu dia manjakan. Dia terus merutuk, mengatakan bahwa aku pasti tahu sesuatu karena kompleks rumahku adalah tempat terdekat yang sering dikunjungi Dita jika ada masalah dengan suaminya. Kalau Ibu mau tahu di mana anak kesayangan Ibu itu berada, silakan masuk dan lihat sendiri apa yang dia tinggalkan di dalam rumah saya subuh-subuh buta, ucapku akhirnya, merasa tidak ada gunanya lagi berdebat di teras rumah.
Aku berbalik memunggungi tubuhnya yang masih gemetar, lalu melangkah masuk terlebih dahulu menuju ruang tengah di mana kereta bayi berwarna biru tua itu berada. Ibu Ratna mengikuti langkahku dengan hentakan kaki yang kasar, seolah siap menerkamku dari belakang jika dia menemukan bukti bahwa aku melakukan hal buruk pada keluarganya. Begitu kaki Ibu Ratna melewati pembatas ruang tamu dan matanya menangkap siluet kereta bayi di dekat sofa minimalis kami, langkah kakinya mendadak terhenti dengan kaku. Dia terpaku menatap cucunya yang kini sedang terbangun dan mengerjap-ngerjapkan mata bulatnya yang jernih, menatap bingung ke arah neneknya yang datang dengan wajah menyeramkan. Rasa syok yang amat sangat tampak jelas melintas di wajah parubaya itu, membuat mulutnya sedikit terbuka namun tidak ada kata-kata yang mampu keluar dari tenggorokannya selama beberapa detik yang mencekam. Dita menitipkan bayinya ke sini subuh tadi pukul 4:30 pagi, Ibu, dengan akting menangis dan memohon seolah hidupnya sedang terancam. Ujarku memecah keheningan dengan nada dingin, tanpa ada rasa kasihan sedikit pun yang tersisa di dalam suaraku. Aku berjalan mendekati meja, lalu mengambil gawaiku yang sejak tadi sudah kupersiapkan dengan layar yang menampilkan rekaman video cerita media sosial milik Dita. Aku menyodorkan gawai tersebut tepat di depan wajah Ibu Ratna, membiarkannya melihat sendiri kenyataan pahit tentang putri yang selama ini selalu dia agung-agungkan di depan semua orang. Ibu Ratna menyambar gawai dari tanganku dengan gerakan yang sangat kasar, lalu menatap layar digital itu dengan mata yang kian melebar hingga urat-urat di lehernya tampak menegang. Di layar tersebut, video Dita yang sedang tertawa manja di lobi resor bintang 5 bersama seorang pria misterius berputar dengan sangat jelas dan tajam, lengkap dengan musik latar yang ceria. Kalimat takarir yang memuja kemewahan dan mengabaikan keberadaan anaknya sendiri terpampang nyata, menghancurkan seluruh narasi anak salihah yang selama ini selalu dibangun Ibu Ratna di dalam kepalanya. Tubuh Ibu Ratna mendadak lemas. Gawaiku hampir saja merosot dari genggaman tangannya yang gemetar hebat jika aku tidak sigap menahannya kembali dengan cepat. Wajahnya yang tadi merah padam karena amarah seketika berubah menjadi pucat pasi laksana kain kafan, dan napasnya terdengar terputus-putus seperti orang yang tercekik. Dia memegangi dadanya dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya perlahan naik mencengkeram kepalanya sendiri, seolah tidak sanggup menahan beban kebenaran yang baru saja menghantam jiwanya dengan sangat telak. Keheningan di dalam ruang tengah itu seketika pecah berkeping-keping ketika Ibu Ratna mendadak jatuh terduduk di atas lantai marmer yang dingin, lalu mengeluarkan jeritan histeris yang sangat memilukan hati. Astagfirullahaladzim, Dita. Apa yang kamu lakukan, Nak? Kamu gila, A. Teriaknya dengan suara parau yang melengking tinggi, memukul-mukul lantai dengan telapak tangannya berulang kali. Air matanya tumpah ruah membasahi pipi dan jilbab bergokusamnya, menciptakan pemandangan kekacauan total yang membuat keponakan kecilku di dalam kereta bayi seketika menangis kencang karena ketakutan melihat histeria neneknya sendiri. Jeritan histeris Ibu Ratna terus menggema di setiap sudut ruang tengah rumah minimalisku, beradu dengan suara tangisan kencang keponakan kecilku yang terkejut karena suara lengkingan mendadak itu. Aku segera melangkah maju, mengabaikan mertuaku yang masih terduduk lemas di lantai marmer, lalu mengangkat bayi itu dari dalam keretanya untuk menimangnya dengan penuh kasih sayang di dekapan dadaku. Sambil mengayunkan tubuh mungil yang berguncang karena tangis itu, mataku tetap terjaga menatap lurus ke arah wanita parubaya berusia 53 tahun yang kini tampak kehilangan seluruh harga dirinya. Setelan tunik modern yang kukenakan terasa hangat bersentuhan dengan kain selimut bayi, berbanding terbalik dengan suasana mencekam yang merayapi sekeliling kami. Ibu, tolong hentikan jeritan Ibu, kasihan anak ini ketakutan mendengar suara melengking seperti itu. Seruku mencoba menaikkan volume suara agar bisa menembus paksaan histeria yang sedang melanda pikiran mertuaku.
Jilbab pastel yang kukenakan agak ditarik oleh tangan mungil keponakanku yang mencari perlindungan, membuatku harus terus bergerak dinamis menenangkan dua generasi yang sama-sama kacau ini. Namun, Ibu Ratna seolah sudah menutup telinganya dari dunia luar. Dia justru semakin gencar memukuli dadanya sendiri dengan kepalan tangan, meratapi kelakuan putri kesayangannya yang sangat memalukan. Bagaimana bisa dia melakukan ini, Nabila? Bagaimana bisa Dita membohongi ibunya sendiri dan membuang darah dagingnya demi laki-laki lain? Ratap Ibu Ratna dengan suara yang semakin serak, air matanya menyiksa maskara tua yang meleleh di sekitar kerutan matanya. Daster batik parang yang dikenakannya kini tampak berantakan, menyapu lantai rumahku yang bersih tanpa dia pedulikan sedikit pun status kebersihannya lagi. Aku hanya bisa mendengus pelan di dalam hati, mengingat betapa seringnya wanita ini membela Dita habis-habisan setiap kali aku menegur tabiat boros dan egois adik iparku itu di masa lalu. Sekarang, semua pembelaan buta dan pemanjaan berlebihan yang Ibu Ratna tanam selama bertahun-tahun telah berbuah menjadi racun yang paling mematikan bagi nama baik keluarga besar mereka sendiri. Aku berjalan menuju sofa minimalis, mendudukkan diriku dengan perlahan sambil terus menepuk-nepuk punggung bayi yang tangisannya perlahan mulai mereda menjadi sesenggukan kecil. Pandanganku beralih kembali ke gawai yang terletak di atas meja, di mana layar digitalnya masih menampilkan halaman profil media sosial Dita yang seolah tanpa beban memamerkan dosa di bawah terik matahari pantai. Selama ini ibu selalu menganggap Dita sebagai anak yang paling sempurna, paling salihah, dan selalu menyudutkan saya setiap kali ada selisih paham di antara kami. Ucapku dengan nada tenang namun menusuk tajam, langsung ke pusat penyesalan yang sedang dirasakan Ibu Ratna. Wanita parubaya itu sempat menghentikan tangisnya sekilas, menatapku dengan tatapan mata yang beralih antara rasa malu yang teramat sangat dan sisa-sisa kesombongan yang kini telah runtuh total. Dia mencoba bangkit dengan bertumpu pada lengan sofa, tetapi lututnya yang gemetar tampaknya tidak sanggup menopang berat tubuhnya sendiri yang syok berat. Dengan napas yang masih tersengal-sengal, Ibu Ratna akhirnya berhasil duduk di tepi sofa terjauh dari posisiku, menyembunyikan wajahnya yang pucat di balik kedua telapak tangannya yang mulai keriput. Jilbab bergo instannya yang kusam semakin melorot, memperlihatkan betapa rapuhnya sosok ibu mertua yang biasanya selalu berdiri tegak penuh keangkuhan di depan menantunya ini. Aku tidak tahu harus meletakkan muka di mana lagi, Nabila. Suami Dita pasti akan mengamuk jika tahu istrinya kabur ke resor mewah dengan laki-laki lain, bisiknya dengan suara yang nyaris tidak terdengar, dipenuhi oleh ketakutan akan kehancuran rumah tangga putrinya. Bukan hanya suami Dita yang akan mengamuk, Ibu, tetapi seluruh keluarga besar kita akan ikut menanggung malu akibat jejak digital yang dia buat sendiri tanpa berpikir panjang. Balasku sambil membetulkan posisi dudukku agar proporsi tubuhku yang terbalut pakaian santun ini tetap terjaga dengan baik. Aku tidak ingin terlihat lemah atau ikut panik dalam situasi ini. Aku harus menjadi pihak yang paling rasional agar tidak ikut terseret ke dalam lubang kehancuran yang digali oleh Dita. Bayi di pelukanku kini telah sepenuhnya tenang, matanya yang bulat besar menatap lurus ke arah neneknya dengan tatapan polos yang seolah ikut menuntut penjelasan. Ibu Ratna mendongak, menatapku dengan pandangan memohon yang belum pernah aku lihat seumur hidupku semenjak aku menikah dengan anak laki-lakinya. Nabila, tolong Ibu. Jangan beritahu siapa-siapa dulu soal video itu, jangan hubungi suamimu, dan jangan biarkan suami Dita tahu tentang keberadaan anak ini di rumahmu. Pintanya dengan nada mendesak yang sangat egois, mencoba menutup-nutupi bangkai yang baunya sudah menyebar kemana-mana melalui dunia maya. Dia melangkah mendekat, mencoba meraih ujung tunikku seolah sedang mengemis keselamatan untuk putri kesayangannya yang sedang bersenang-senang di atas penderitaan kami. Aku menarik sedikit ujung pakaianku menjauh dari jangkauan tangannya,
menggelengkan kepala dengan tegas tanda menolak mentah-mentah permintaan konyol yang tidak masuk akal tersebut. Ibu sadar tidak apa yang ibu minta? Dita sudah mengunggah foto-foto itu di akun publiknya. Semua orang yang berteman dengannya pasti sudah melihat kemewahan perselingkuhannya saat ini juga. Seruku dengan penekanan yang jelas, menghancurkan sisa-sisa harapan palsu yang coba dibangun oleh mertuaku untuk melindungi nama baik palsu putrinya. Mendengar kenyataan pahit itu, Ibu Ratna kembali terisak, menyadari bahwa bom waktu yang diciptakan oleh anak perempuannya sendiri sudah tidak mungkin lagi bisa dihentikan atau disembunyikan dari dunia nyata. Dia merosot kembali ke sandaran sofa dengan pandangan mata yang kosong, menatap langit-langit ruang tengah rumah minimalisku, seolah sedang meratapi nasib buruk yang menimpanya di hari yang kian terang ini. Di saat yang sama, gawaiku di atas meja kembali bergetar panjang, memunculkan sebuah nama di layar digital yang membuat atmosfer di dalam ruangan ini mendadak mendingin berkali-kali lipat. Panggilan masuk dari suami Dita. Getaran gawaiku di atas meja marmer yang berbunyi nyaring laksana alarm bahaya membuat Ibu Ratna tersentak kaget dari ratapannya. Matanya langsung tertuju pada layar digital yang terus berkedip menampilkan nama menantunya, suami Dita. Ruang tengah rumah minimalisku yang tadinya bising oleh sisa sesenggukan kini mendadak senyap, menyisakan ketegangan yang begitu pekat merayapi atmosfer di antara kami berdua. Aku menatap layar itu dengan jantung yang kembali berdegup kencang, menimbang-nimbang risiko terbesar jika aku menekan tombol hijau, atau membiarkannya mati begitu saja di depan mata sang mertua. Sementara itu, bayi di pelukanku kembali menggeliat pelan, seolah ikut merasakan firasat buruk dari getaran mesin yang berada hanya beberapa jengkal dari tubuh mungilnya. Ibu Ratna menggelengkan kepalanya dengan cepat, kedua tangannya terangkat ke depan dengan telapak tangan terbuka, seolah memohon dengan sangat agar aku tidak mengangkat panggilan tersebut. Wajah paruh bayanya yang berusia 53 tahun tampak semakin mengendur dengan gurat ketakutan yang sangat kentara, menghapus seluruh sisa keangkuhan yang biasanya dia pamerkan di depan menantu-menantunya. "Jangan diangkat, Nabila. Ibu mohon, jangan sekarang." Ibu belum siap mendengar dia mengamuk jika tahu Dita tidak ada di rumah, bisiknya dengan suara gemetar yang nyaris habis, menahan tangis yang siap tumpah kembali membasahi daster batik parangnya yang sudah kusut masai. Namun, aku tahu betul bahwa melarikan diri dari kenyataan seperti yang dilakukan Dita tidak akan pernah menyelesaikan masalah ini, melainkan justru memperumit keadaan yang sudah telanjur kacau sejak subuh tadi. Dengan gerakan tenang namun pasti, aku mengulurkan tangan kananku yang bebas, menggeser tombol hijau pada layar gawai lalu menyalakan mode pengeras suara, agar Ibu Ratna bisa mendengar setiap patah kata yang keluar dari seberang telepon. Setelan tunik modern yang kukenakan terasa pas membungkus tubuhku yang tegak, memancarkan ketegasan dari seorang wanita muda berusia 25 tahun yang menolak ikut tenggelam dalam pusaran kebohongan orang lain. "Halo, Mbak Nabila? Apakah Dita ada di rumahmu? Tolong jujur padaku, Mbak, karena aku sudah mencari kemana-mana dan dia tidak ada di rumah ibu sejak semalam." Suara di seberang sana langsung memberondongku dengan nada yang sangat panik, parau, dan dipenuhi rasa frustrasi yang mendalam. Suami Dita terdengar seperti orang yang tidak tidur semalaman, napasnya terengah-engah dari seberang jaringan telepon kabel, menandakan bahwa dia benar-benar berada di titik nadir kesabarannya menghadapi tabiat istrinya. Aku melirik ke arah Ibu Ratna yang langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya kembali meleleh melihat menantunya mencari keberadaan sang anak dengan begitu tersiksa. Aku menarik napas dalam-dalam melalui hidung, memastikan suaraku tetap stabil dan tidak bergetar, agar tidak memberikan kesan bahwa aku sedang menyembunyikan sesuatu yang buruk dari dirinya. "Dita tidak ada di sini sekarang, Mas. Tapi, subuh tadi sekitar pukul 4:30, dia datang ke rumahku hanya untuk menitipkan bayinya, lalu pergi begitu saja menggunakan sebuah mobil sedan hitam mewah.
jawabku dengan jujur tanpa mengurangi atau melebih-lebihkan fakta yang terjadi di teras rumahku beberapa jam yang lalu. Kalimat singkatku itu seketika disambut oleh keheningan panjang di seberang telepon, sebuah keheningan yang terasa jauh lebih mengerikan daripada suara makian. Mobil sedan hitam mewah? Mbak tidak salah lihat? Dia bilang padaku kemarin sore katanya mau ikut pengajian akbar di kota sebelah bersama ibu. Suara suami Dita kembali terdengar, kali ini dengan nada yang melambat namun terdengar begitu bergetar karena rasa sakit yang mulai menguliti kepercayaannya. Mendengar kebohongannya sendiri dibongkar secara tidak langsung di depan menantunya, Ibu Ratna memejamkan mata erat-erat sambil terus meremas ujung jilbab bergo instannya yang kusam, tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun karena rasa malu yang teramat sangat. Aku menghela napas panjang, merapikan sedikit lilitan hijab pastelku yang menempel di pundak sebelum melanjutkan kalimat yang akan menjadi pukulan telak berikutnya bagi pernikahan mereka. Mas, sebaiknya kamu buka akun media sosial Dita sekarang juga dan lihat sendiri apa yang baru saja dia unggah di cerita publiknya sejak pagi tadi agar semuanya jelas. Ucapku memberikan petunjuk kunci, menolak untuk menjadi orang yang mengucapkan kata selingkuh atau resor mewah secara langsung dari mulutku sendiri. Aku ingin dia melihat bukti otentik digital itu dengan matanya sendiri, sama seperti yang kulihat dan kualami subuh tadi. Di seberang telepon, terdengar suara gemerisik pakaian dan ketukan jari yang terburu-buru di atas layar gawai lain, menandakan suami Dita sedang mengikuti instruksiku dengan sisa-sisa harapan yang runtuh. Selama beberapa menit berikutnya, tidak ada suara yang keluar dari speaker gawaiku selain suara helaan napas berat dan detak jarum jam dinding ruang tengah rumah minimalisku yang terus berputar konstan. Ibu Ratna tampak menahan napasnya, menatap gawaiku di atas meja laksana, menatap sebuah bom waktu yang sumbunya telah terbakar habis dan tinggal menunggu hitungan detik untuk meledak hebat. Tiba-tiba, terdengar suara hantaman keras dari seberang telepon, seolah-olah kepalan tangan atau sebuah benda tumpat baru saja dihantamkan ke dinding dengan kekuatan penuh yang didorong oleh rasa amarah yang tak terkira. Kurang ajar. Teganya kamu melakukan ini padaku, Dita. Kamu membuang anak kita demi laki-laki keparat itu. Raung suami Dita dari seberang sana, suaranya pecah menjadi tangisan kemarahan yang begitu mengerikan hingga membuat bulu kuduku ikut meremang tanpa sadar. Bayi yang berada di pelukanku kembali tersentak kecil mendengar raungan itu dari gawai, memaksaku untuk menepuk-nepuk punggungnya lebih cepat agar dia tidak kembali menangis ketakutan. Sebelum aku sempat mengucapkan kata penenang atau menanyakan langkah apa yang akan dia ambil selanjutnya, sambungan telepon itu mendadak diputus secara sepihak dari seberang sana dengan suara klik yang tajam. Ruang tengah rumahku kembali dilingkupi oleh keheningan yang mencekam, namun kali ini keheningan itu terasa dipenuhi oleh sisa-sisa amarah dan kehancuran yang sebentar lagi akan berwujud nyata di dunia fisik. Aku meletakkan gawaiku kembali ke atas meja, lalu menatap Ibu Ratna yang kini telah merosot dari sofa, bersimpuh di lantai dengan pandangan mata yang kosong seolah tahu bahwa masa depan putri kesayangannya baru saja berakhir di pagi hari ini. Detik demi detik berlalu pasca panggilan telepon yang terputus itu, meninggalkan keheningan yang jauh lebih menekan di dalam ruang tengah rumah minimalis kami. Aku berdiri tegak dengan sisa ketenangan yang kupaksakan, sementara tunik modern yang kukenakan kini terasa sedikit lembab oleh peluh yang keluar dari pori-pori kulitku akibat ketegangan yang terus memuncak. Di bawah, Ibu Ratna masih bersimpuh di atas lantai marmer yang dingin, tatapannya kosong menatap kaki sofa seolah seluruh dunianya baru saja runtuh tanpa sempat dia selamatkan. Sementara itu, bayi di pelukanku mulai mengantuk kembali, napasnya yang teratur terasa hangat di dadaku, menjadi satu-satunya hal yang menenangkan di tengah badai keluarga ini. Ibu, berdirilah.
Tidak ada gunanya ibu meratapi lantai rumah saya seperti ini sementara anak ibu sedang bersenang-senang di luar sana tanpa memikirkan kita. Ucapku dengan nada suara yang sengaja kubuat datar namun syarat akan penekanan yang tegas. Jilbab pastel yang membungkus kepalaku kurapikan sedikit dengan tangan kiri yang bebas, memastikan diriku tetap terlihat anggun dan tidak ikut larut dalam histeria yang tidak berkesudahan ini. Sebagai wanita muda berusia 25 tahun, aku menolak untuk membiarkan emosi buta menguasai logikaku dalam menghadapi kekacauan yang diciptakan oleh kelancangan adik iparku. Mendengar ucapanku, Ibu Ratna perlahan mendongak dengan sisa air mata yang mengering di pipinya yang mulai berkerut, menampilkan wajah paruh baya yang tampak 10 tahun lebih tua dalam sekejap. Daster batik parangnya yang berantakan kini tersingkap sedikit di bagian bawah, karena posisinya yang tidak beraturan di atas lantai, memperlihatkan kepasrahan seorang ibu yang tidak lagi memiliki argumen untuk membela anaknya. Nabila, apa yang harus aku katakan pada besan kita jika berita ini menyebar ke kampung halaman? Bisiknya dengan suara yang serak dan bergetar hebat, mencerminkan ketakutan terdalamnya akan sanksi sosial yang akan mereka terima. Pertanyaan itu seharusnya ibu tanyakan pada Dita sebelum dia melangkah masuk ke dalam mobil sedan hitam itu subuh tadi, bukan kepada saya. Balasku tanpa rasa kasihan sedikit pun, karena bagiku, setiap orang harus bertanggung jawab penuh atas pilihan hidup yang mereka ambil secara sadar. Aku melangkah menuju boks bayi darurat yang sengaja kubuat dari susunan bantal di atas sofa, lalu meletakkan keponakan kecilku di sana dengan sangat perlahan agar dia tidak terbangun kembali. Setelah memastikan posisinya aman, aku melangkah kembali mendekati meja marmer tempat gawaiku berada, bersiap menghadapi gelombang komunikasi berikutnya yang pasti akan segera datang. Firasatku terbukti benar ketika layar gawaiku kembali menyala, namun kali ini bukan menampilkan panggilan suara, melainkan rentetan pesan singkat dari grup percakapan keluarga besar suamiku yang mendadak ramai. Rupanya, suami Dita tidak lagi bisa menahan rasa sakit hatinya sendiri. Dia telah menyebarkan tangkapan layar dari unggahan cerita media sosial Dita ke dalam grup tersebut, lengkap dengan kalimat makian yang dipenuhi rasa frustrasi. Setiap denting notifikasi yang masuk terasa seperti hantaman godam yang meretakkan pilar-pilar kehormatan keluarga besar yang selama ini selalu diagung-agungkan oleh Ibu Ratna di depan para tetangga. Ibu Ratna yang melihat gawaiku terus berkedip perlahan bangkit dengan bertumpu pada pinggiran meja. Tubuhnya limbung sejenak sebelum akhirnya dia berhasil mendudukkan dirinya kembali di atas sofa minimalis dengan napas yang memburu. Wajahnya semakin pucat pasi laksana kain kafan ketika melihat ekspresi wajahku yang mengeras saat membaca satu demi satu pesan kemarahan dari paman dan bibi suamiku di dalam grup digital tersebut. Jilbab bergo instannya yang kusam kini benar-benar miring, namun dia tidak lagi memiliki energi atau kepedulian untuk membetulkan penampilannya yang berantakan itu. Semuanya sudah tahu kan, Nabila? Tolong katakan pada ibu kalau menantuku belum menyebarkan video itu ke orang luar. Pintanya dengan tatapan mata yang memelas, seolah-olah aku memiliki kekuatan magis untuk menarik kembali apa yang sudah telanjur tersebar di jagat maya. Aku hanya bisa menggelengkan kepala dengan perlahan, menatapnya dengan pandangan penuh ironi atas kepolosan pemikirannya yang masih mencoba menutupi bangkai yang sudah membusuk kemana-mana. Proporsi tubuhku yang tetap terjaga dalam balutan pakaian santun ini, seolah mempertegas batas tegas antara diriku yang bersih dari masalah ini dengan mereka yang sedang tenggelam. Di zaman sekarang, Ibu, sekali sesuatu diunggah ke media sosial, dalam hitungan detik ribuan orang bisa menyimpannya dan menyebarkannya kembali tanpa batas. Jawabku menjelaskan realitas pahit dunia digital modern yang tampaknya tidak dipahami oleh wanita berusia 53 tahun itu.
Aku menunjukkan layar gawaiku yang kini dipenuhi oleh emotikon kemarahan dan ketidakpercayaan dari anggota keluarga besar, membuktikan bahwa nasi telah benar-benar berubah menjadi bubur yang menjijikkan. Ibu Ratna kembali menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, mengeluarkan suara erangan kecil yang tertahan di balik tenggorokannya yang tersekat. Di tengah keputusasaan yang melanda ruang tengah rumah kami, sebuah ketukan pintu baru kembali terdengar dari arah depan. Namun kali ini ketukan itu tidak terdengar panik laksana subuh tadi, melainkan lambat, berat, dan penuh tekanan yang mengancam. Jantungku kembali berdegup kencang, memberikan sinyal bahwa babak baru dari konfrontasi fisik ini telah tiba di pekarangan rumah minimalisku yang sepi. Aku melirik ke arah pintu depan, lalu beralih menatap Ibu Ratna yang seketika menegang di tempat duduknya, seolah tahu siapa yang berdiri di balik daun pintu kayu tersebut. Dengan langkah yang mantap dan penuh kehati-hatian, aku berjalan menuju koridor depan rumah, memastikan hijab pastelku terpasang sempurna tanpa ada bagian yang longgar sebelum menghadapi tamu baru ini. Angin pagi yang berembus melalui ventilasi atas membawa aroma ketegangan yang kian pekat, menandakan bahwa apa yang tertinggal di dalam rumahku bukan lagi sekadar urusan penitipan anak yang gagal, melainkan sebuah medan pertempuran harga diri yang siap meledak kapan saja. Aku memegang gagang pintu besi, menarik napas dalam-dalam, lalu memutar kunci dengan sentakan yang tegas untuk membuka pintu gerbang menuju kebenaran yang sesungguhnya. Daun pintu kayu itu terbuka perlahan, menampilkan sosok pria dengan guratan amarah yang membakar seluruh wajahnya di balik sisa-sisa embun pagi yang mulai menghilang. Suami Dita berdiri di sana dengan napas yang memburu kasar, kedua tangannya mengepal erat di sisi tubuh, hingga urat-urat lengannya menegang laksana tali busur yang siap lepas. Pakaian kerjanya yang masih melekat dari hari kemarin tampak kusut masai, mengindikasikan bahwa dia sama sekali tidak menyentuh tempat tidur sejak menyadari pengkhianatan yang dilakukan oleh istrinya. Aku berdiri mematung di ambang pintu, memastikan setelan tunik modern dan hijab pastelku tetap terpasang rapi, menjadi pembatas kokoh antara kekacauan emosinya dan ketenangan rumah minimalisku. Tanpa menunggu persetujuanku, dia melangkah masuk dengan hentakan kaki yang berdentum keras di atas lantai, matanya langsung menyapu seluruh sudut ruangan laksana elang yang mencari mangsa. Begitu pandangannya tertuju ke arah ruang tengah, langkahnya mendadak tertahan ketika melihat Ibu Ratna yang masih terduduk lemas di atas sofa minimalis dengan daster batik parangnya yang berantakan. Suasana di dalam rumah seketika mendingin berkali-kali lipat, menciptakan sebuah ketegangan fisik yang begitu pekat hingga membuat pasokan udara di sekitar kami terasa menipis secara drastis. Sebagai wanita muda berusia 25 tahun, aku tahu betul bahwa konfrontasi ini tidak akan bisa dihindari lagi dengan sekadar kata-kata penenang. Di mana anakku, Mbak? Di mana bayi yang dibuang oleh wanita jalang itu? Suara suami Dita menggelegar memecah keheningan, syarat akan rasa sakit hati yang teramat dalam yang bercampur dengan murka yang tak terkendali. Dia menunjuk ke arah boks bayi darurat di atas sofa dengan jari yang bergetar hebat, menolak untuk menatap wajah ibu mertuanya yang kini semakin menunduk dalam karena rasa malu yang teramat sangat. Ibu Ratna meremas ujung jilbab bergo kusamnya dengan sangat erat, tidak berani mendongak sedikit pun untuk menghadapi tatapan menantunya yang selama ini selalu dia sepelekan dalam setiap urusan keluarga. Aku melangkah mendekat secara perlahan, menempatkan diriku di posisi yang aman namun tetap tegas untuk menjaga agar emosi liar pria itu tidak sampai membangunkan atau membahayakan keponakan kecilku yang sedang tertidur pulas. Anakmu aman di sana, Mas. Dia sedang tidur setelah kelelahan menangis karena histeria yang terjadi sejak pagi buta di rumah ini. Ucapku dengan nada suara yang sengaja kuturunkan beberapa oktav demi menekan tensi kemarahan yang meluap-luap di dalam ruangan tengah ini. Tampilan santun pakaianku yang pas di badan seolah menjadi pengingat visual bagi mereka,
bahwa ada orang luar yang tidak bersalah yang kini ikut menanggung beban dari dosa yang mereka perbuat. Suami Dita melangkah mendekati sofa, lalu berlutut di samping boks bayi darurat tersebut dengan tubuh yang mendadak melunak, memperlihatkan sisi rapuh dari seorang ayah yang dikhianati oleh belahan jiwanya sendiri. Jarinya yang kasar perlahan menyentuh pipi gembil anaknya dengan sangat lembut, dan di detik itulah air matanya runtuh menetes membasahi lantai marmer yang dingin tanpa bisa dia bendung lagi. Teganya kamu, Dita, anak kita masih sekecil ini, tapi kamu lebih memilih tidur di tempat mewah bersama laki-laki lain, bisiknya dengan suara yang pecah dan parau, menyayat hati siapa saja yang mendengarnya di pagi yang kian benderang ini. Ibu Ratna yang mendengar ratapan menantunya akhirnya tidak bisa lagi menahan diri untuk tidak ikut bersuara, meskipun suaranya kini terdengar sangat memelas dan kehilangan seluruh keangkuhannya sebagai mertua. Asep, maafkan Dita, nak. Ibu benar-benar tidak tahu kalau dia akan nekat melakukan perbuatan sehina ini di belakang kita semua. Ratap wanita paruh baya berusia 53 tahun itu sambil mencoba meraih pundak menantunya dengan tangan yang gemetar. Namun, belum sempat tangannya menyentuh kain pakaian Asep, pria itu sudah menepisnya dengan sentakan yang sangat kasar dan penuh penolakan. Jangan sentuh saya, Ibu. Selama ini ibu yang selalu memanjakan Dita, selalu membela semua kebohongannya, dan selalu menganggap saya tidak becus menjadi suami hanya karena saya tidak bisa membelikan barang-barang mewah. Seru Asep sambil bangkit berdiri, menatap Ibu Ratna dengan pandangan mata yang dipenuhi oleh rasa dendam yang selama bertahun-tahun terpendam di dalam hatinya. Kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut menantunya itu laksana tamparan bertubi-tubi yang mendarat tepat di wajah parubaya Ibu Ratna, membuat wajahnya kian pucat pasi laksana kain kafan tanpa ada satu kata pun yang mampu dia gunakan untuk menyanggah. Aku hanya bisa menyaksikan pertengkaran hebat itu dari sudut ruangan dengan tangan yang bersedekap di dada, merasakan bagaimana sebuah keluarga yang dulunya tampak begitu angkuh kini runtuh berkeping-keping karena ulah satu orang egois. Gawaiku yang tergeletak di atas meja marmer kembali bergetar panjang, memunculkan sebuah notifikasi baru yang memperlihatkan bahwa akun media sosial Dita kini telah menghilang atau dinonaktifkan secara mendadak. Rupanya, adik iparku itu mulai menyadari bahwa jejak digital kemewahan yang dia pamerkan telah memicu badai besar di kampung halamannya. Namun tindakan penghapusan itu sudah sangat terlambat untuk menyelamatkan apapun. Saya akan membawa anak saya pergi dari sini sekarang juga, Mbak Nabila, dan saya pastikan Dita tidak akan pernah bisa melihat wajah anak ini lagi seumur hidupnya. Tegas Asep dengan suara yang bergetar penuh tekad, lalu perlahan mengangkat tubuh mungil bayinya yang masih terlelap ke dalam dekapan dadanya yang bidang. Ibu Ratna seketika histeris mendengar keputusan menantunya, dia mencoba bangkit untuk menahan langkah kaki Asep yang sudah mulai berjalan menuju arah koridor depan rumah minimalis kami. Wanita tua itu menangis meraung-raung, memohon agar cucunya tidak dibawa pergi di tengah situasi yang masih sangat kacau dan belum menemui titik terang ini. Jangan bawa cucuku, Asep. Ibu mohon, biarkan dia di sini dulu sampai Dita pulang. Teriak Ibu Ratna sambil mengejar langkah kaki menantunya dengan daster batiknya yang berkibar berantakan menabrak sudut meja tamu. Namun, Asep tidak memedulikan jeritan itu sedikit pun. Dia terus melangkah maju melintasi pintu depan yang terbuka lebar, membelah cahaya matahari pagi yang kini sudah bersinar sepenuhnya di pekarangan rumahku. Aku mengikuti mereka dari belakang dengan langkah tenang, menyaksikan bagaimana sebuah kesalahan fatal subuh tadi kini berkembang menjadi awal dari perebutan hak asuh anak yang akan menghancurkan nama baik mereka secara total di hadapan publik. Pagi yang beranjak siang tidak membawa kehangatan, melainkan rasa sesak yang semakin merayapi pekarangan rumah minimalis kami. Aku berdiri di ambang pintu,
menatap punggung Asep yang kian menjauh menyusuri jalan kompleks dengan langkah lebar dan tegas, mendekap erat putrinya yang mulai terbangun dan menangis kebingungan. Di belakangnya, Ibu Ratna terduduk lemas di aspal teras, daster batik parangnya kotor terkena debu, sementara tangan tuanya menggapai-gapai udara kosong meratapi kepergian cucu kesayangannya. Pemandangan tragis ini disaksikan oleh beberapa pasang mata tetangga yang mulai keluar rumah, saling berbisik di balik pagar mereka, menguliti aib keluarga yang kini telanjur menjadi tontonan publik. Rasa malu yang teramat sangat tampaknya baru benar-benar menghantam kesadaran Ibu Ratna ketika dia menyadari tatapan-tatapan sinis dari orang-orang sekitar kompleks perumahanku. Dengan sisa tenaga yang ada, wanita berusia 53 tahun itu bangkit berdiri, berjalan terhuyung-huyung masuk kembali ke dalam rumahku sambil menundukkan wajahnya dalam-dalam. Jilbab bergo kusamnya yang sudah bergeser jauh memperlihatkan rambut putihnya yang berantakan, menghapus seluruh sisa wibawa seorang mertua yang biasanya selalu menuntut penghormatan tertinggi dari semua orang. Setelan tunik modern yang kukenakan tetap rapi, berdiri tegak menyambut langkah gontainya di ruang tamu yang kini mendadak terasa sangat luas dan sepi. "Masuklah, Ibu." Tutup pintu ini rapat-rapat sebelum seluruh kompleks ini menjadikan wajah kita sebagai bahan gunjingan utama di tukang sayur esok hari, ucapku dengan nada dingin tanpa intonasi belas kasihan. Aku memutar tubuhku, berjalan mendahuluinya menuju ruang tengah untuk mengambil gawaiku yang sejak tadi tidak berhenti bergetar memunculkan notifikasi baru. Sebagai wanita muda berusia 25 tahun, aku merasa telah dipaksa menjadi dewasa sebelum waktunya hanya untuk mengurus kekacauan yang sama sekali tidak kuperbuat. Begitu pintu depan tertutup dengan suara debuman pelan, Ibu Ratna langsung ambruk di atas sofa minimalis, menyembunyikan wajah pucat pasinya di balik bantal kursi yang empuk. Isak tangisnya kini tidak lagi melengking histeris seperti subuh tadi, melainkan berubah menjadi ratapan pelan yang syarat akan rasa putus asa dan penyesalan mendalam. "Nabila, suamimu sudah menelepon. Dia melihat semua pesan di grup keluarga besar dan dia sedang dalam perjalanan pulang dari luar kota," bisiknya dengan suara serak, menyampaikan kabar yang seketika membuat detak jantungku melewatkan satu ketukannya. Aku menatap layar gawaiku dan benar saja, ada belasan panggilan tak terjawab serta pesan singkat dari suamiku yang menyatakan bahwa dia telah membatalkan seluruh jadwal kerjanya demi pulang meluruskan kegilaan adiknya. "Baguslah kalau dia pulang, Ibu. Biar dia lihat sendiri bagaimana adik perempuan yang selalu dia bela habis-habisan telah menghancurkan martabat pernikahan dan nama baik keluarga ini dalam waktu kurang dari 24 jam. Balasku sambil merapikan lilitan hijab pastel di pundakku, bersiap menghadapi puncak dari segala ketegangan ini. Selama beberapa jam berikutnya, suasana di dalam rumah kembali dilingkupi oleh keheningan yang mencekam, seolah-olah kami berdua sedang menunggu eksekusi dari vonis yang telah dijatuhkan takdir. Ibu Ratna tidak berani beranjak dari sofa, dia hanya diam menatap lantai marmer dengan pandangan kosong, menolak setiap tawaran air minum yang kusodorkan di atas meja. Sementara itu, di dunia maya, badai rupanya belum benar-benar reda meskipun akun pribadi Dita telah dinonaktifkan secara sepihak. Tangkapan layar foto liburan mewahnya telah telanjur menyebar di antara keluarga besar dan beberapa rekan kerja Asep, memicu reaksi berantai yang tidak mungkin bisa ditarik kembali. Tepat pukul 2 siang, suara deru mobil yang berhenti dengan sangat mendadak di depan pagar rumah memutus keheningan yang menyiksa tersebut. Jantungku berdegup kencang laksana genderang perang yang ditabuh bertalu-talu. Aku tahu betul bahwa langkah kaki yang sedang berjalan terburu-buru menuju pintu depan adalah langkah kaki suamiku. Begitu kunci pintu kuputar dari dalam, sosok suamiku muncul dengan wajah yang menghitam karena amarah. Napasnya memburu kasar, dan pakaian dinasnya tampak berantakan akibat perjalanan jauh yang dipaksakan.
Dia tidak menatapku, melainkan langsung berjalan menerobos koridor rumah menuju ruang tengah tempat ibunya berada dengan tatapan mata yang berkilat tajam penuh kekecewaan. Ibu Ratna yang melihat anak laki-laki pertamanya datang seketika bangkit berdiri, mencoba memeluk tubuh suamiku sambil kembali menangis meraung-raung meminta perlindungan batin. Namun, suamiku justru menahan kedua pundak ibunya dengan perlahan namun tegas, menolak untuk larut dalam drama air mata yang sudah telanjur basi di matanya saat ini. "Ibu, jelaskan padaku sekarang, apa yang sebenarnya dilakukan Dita di belakang kita semua? Mengapa Asep sampai membawa kabur anaknya dan mengancam akan menggugat cerai?" Tanya suamiku dengan nada suara yang bergetar menahan amarah yang luar biasa besar di dalam dadanya. Mendengar pertanyaan dari anak laki-lakinya sendiri, Ibu Ratna hanya bisa menggelengkan kepala dengan lemah. Lidahnya mendadak keluh untuk menceritakan kembali bagaimana putri kesayangan yang selalu dia puji ternyata hanyalah seorang pengkhianat murahan. Aku melangkah mendekati suamiku, lalu menyerahkan gawaiku yang berisi rekaman folder bukti digital yang telah kusimpan rapi sejak subuh tadi sebagai satu-satunya jawaban paling jujur tanpa rekayasa kata-kata. Suamiku menerima gawai tersebut dengan tangan yang bergetar, dan begitu matanya membaca serta melihat video kelancangan Dita di resor mewah tersebut, rahangnya mengeras hingga urat lehernya menonjol kemerahan. Keheningan di dalam ruang tengah itu kini terasa semakin berbahaya, laksana sebuah ruangan penuh gas yang tinggal menunggu satu percikan api kecil untuk meledak dan meratakan seluruh sisa kehormatan mereka menjadi debu. Suamiku mencengkeram gawaiku begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih, matanya terpaku pada setiap detik rekaman video kelancangan Dita yang berputar tanpa dosa di layar digital. Rahangnya mengatup rapat, menahan gemuruh amarah yang laksana lava pijar siap menyembur dari dalam dadanya yang naik turun dengan tidak beraturan. Di hadapannya, Ibu Ratna hanya bisa menutup wajahnya dengan daster batik parang yang sudah kotor, meratapi kenyataan bahwa anak perempuan yang selalu ia dewa-dewakan kini telah menjadi duri paling beracun bagi kehormatan keluarga besar kami. Ruang tengah rumah minimalis ini mendadak senyap, menyisakan deru napas suamiku yang terdengar kian berat dan mengancam di tengah keheningan siang yang mencekam. Astagfirullahaladzim. Dita, apa yang sudah kamu lakukan pada hidupmu? Desis suamiku akhirnya dengan suara yang melengking rendah, syarat akan perpaduan antara rasa tidak percaya, malu, dan amarah yang teramat dalam. Dia melemparkan gawaiku kembali ke atas meja marmer dengan sentakan kasar, lalu membalikkan tubuhnya menghadap Ibu Ratna yang kian merosot di atas sofa minimalis. Setelan tunik modern yang kukenakan terasa mendingin saat aku melangkah mendekat, berdiri di samping suamiku untuk memastikan emosinya tidak sampai merusak fisik rumah tangga yang sudah susah payah kami bangun dengan ketenangan. Ini semua karena ibu selalu memanjakan dia. Setiap kali Nabila menegur tabiat borosnya, ibu selalu membela dan menyudutkan istriku, seolah-olah Dita adalah malaikat yang tidak pernah salah. Seru suamiku dengan suara yang bergetar hebat, menunjuk tepat ke arah wajah ibunya sendiri, tanpa bisa menahan rasa kecewa yang bertahun-tahun terpendam. Ibu Ratna tersentak, jilbab bergo kusamnya kian melorot memperlihatkan gurat penyesalan yang mendalam di wajah paruhbayanya yang berusia 53 tahun. Untuk pertama kalinya seumur hidup, wanita tua yang biasanya penuh keangkuhan itu tidak berani mengeluarkan satu patah kata pun untuk menyanggah kalimat anak laki-lakinya. Aku menarik napas dalam-dalam melalui hidung, merapikan sedikit hijab pastelku yang menempel di pundak sebelum ikut bersuara, demi meluruskan sisa kekacauan yang ditinggalkan di teras rumahku subuh tadi. Semuanya sudah terjadi, Mas. Yang perlu kita pikirkan sekarang adalah bagaimana menghadapi Mas Asep, karena dia sudah membawa pergi bayinya dan bersumpah tidak akan pernah membiarkan Dita melihat anak itu lagi.
ucapku dengan nada tenang namun tegas, menolak untuk larut dalam lingkaran saling menyalahkan yang tidak akan pernah mengubah keadaan yang sudah terlanjur hancur. Suamiku mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan secara kasar, mencoba mengumpulkan kembali sisa-sisa logikanya yang sempat berhamburan akibat syok berat pasca perjalanan jauh dari luar kota. Sebagai seorang istri muda berusia 25 tahun, aku tahu betul bahwa saat ini suamikulah yang memegang beban terberat untuk memulihkan nama baik keluarga besarnya yang telah hanyut di bawah arus dunia maya. Matanya yang memerah perlahan beralih menatapku, memancarkan rasa bersalah yang teramat sangat karena telah melibatkan diriku ke dalam drama menjijikkan yang dibuat oleh adik kandungnya sendiri. Tiba-tiba, gawaiku di atas meja kembali bergetar panjang, namun kali ini bukan notifikasi grup keluarga besar, melainkan sebuah panggilan video masuk dari nomor asing yang langsung mengubah atmosfer ruangan menjadi dingin membeku. Aku menggeser tombol hijau dan mengarahkan layar ke tengah ruangan, menampilkan wajah Dita yang tampak berlatar belakang kamar resor mewah dengan pencahayaan yang sangat benderang dan estetik. Namun, ekspresi wajah adik iparku itu tidak lagi memancarkan kebahagiaan seperti di unggahan cerita media sosialnya. Wajahnya kini pucat pasi, matanya sembab, dan rambut coklat pirangnya tampak berantakan karena kepanikan. "Mas, Mbak Nabila, tolong aku." Mas Asep mematikan semua akses ATM-ku dan pria yang bersamaku ini, dia malah pergi meninggalkanku sendirian di resor setelah tahu akun sosial mediaku digeruduk keluarga besar. Tangis Dita pecah dari seberang layar digital, suaranya melengking panik memohon belas kasihan dari orang-orang yang beberapa jam lalu ia tipu secara licik. Kebohongan instan yang ia bangun demi liburan mewah bersama selingkuhannya ternyata runtuh dalam sekejap begitu sang pria idaman lain menolak ikut menanggung malu akibat jejak digital yang telanjur viral di Indonesia. Ibu Ratna yang mendengar suara putrinya langsung merangkak mendekati meja marmer, menatap layar gawai dengan air mata yang kembali tumpah membasahi pipinya yang berkerut. "Dita, pulang kamu, Nak. Suamimu sudah membawa anakmu pergi dan nama baik kita sudah habis digunjing orang satu kampung." Ratap Ibu Ratna dengan suara parau yang menyedihkan, menyadari bahwa akhir dari keegeksan putrinya adalah kesendirian di tempat asing yang berbiaya mahal tanpa uang sepeser pun. Namun, suamiku dengan cepat merebut gawai tersebut dari tanganku, menatap tajam ke arah wajah adiknya yang berada di balik layar dengan pandangan mata yang dingin laksana es. "Jangan pernah menelepon ke rumah ini lagi untuk meminta bantuan, Dita. Kamu sudah dewasa, kamu secara sadar membuang anakmu di teras rumah orang lain demi kesenangan harammu, maka sekarang tanggung sendiri akibatnya." Tegas suamiku dengan suara bariton yang berwibawa namun mematikan seluruh harapan palsu sang adik. Lalu dengan satu sentakan jari, dia memutus sambungan video tersebut secara sepihak. Ruang tengah rumah minimalis kami kembali diliputi oleh keheningan yang absolut. Sebuah keheningan yang menandai berakhirnya status Dita sebagai bagian dari kehormatan keluarga besar kami yang kini telah sirna tak berbekas. Aku melangkah menuju jendela depan, menyibak sedikit tirai kain untuk menatap pekarangan rumah kami yang kini telah sepenuhnya diterangi oleh cahaya matahari siang yang terik. Badai histeria yang melanda sejak subuh tadi kini telah berlalu, menyisakan puing-puing hubungan keluarga yang tidak akan pernah bisa direkatkan kembali seperti sedia kala. Sambil membetulkan posisi pakaianku, aku menggandeng lengan suamiku dengan erat, menyadari bahwa meskipun kehormatan keluarga besarnya telah runtuh akibat kelancangan adik iparku, kedamaian di dalam rumah minimalis kami sendiri akan tetap kujaga rapat-rapat di balik dinding kebenaran yang kokoh ini.